English lovers, how are you guys? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan juga tetap semangat ya untuk belajar. Meskipun pandemi ini membuat kita untuk stay di rumah, tapi jangan pernah berhenti untuk belajar. There are many resources that we can use for learning. Bahkan ada beberapa orang yang memanfaatkan waktu luang ini dengan mempelajari hal baru, menguasai hal baru, seperti Frank Herbert once said that the beginning of knowledge is to discover something we do not understand. Jadi kalian bisa mempelajari hal yang baru dengan waktu luang ini. Contohnya saja kalian bisa belajar bahasa Inggris. Wah, kenapa sih mesti bahasa Inggris? That's a good question actually. Nah, karena bahasa Inggris itu tidak hanya penting teman-teman, tapi juga merupakan kebutuhan. Nah, penting di sini itu maksudnya adalah selain dari bahasa internasional, jika kalian membutuhkan sesuatu seperti untuk ke luar negeri ataupun untuk study abroad, jadi ini merupakan tidak hanya kepentingan tapi juga merupakan kebutuhan. Hampir semua field itu menggunakan bahasa Inggris seperti education, kemudian medical, technology, hampir semuanya menggunakan bahasa Inggris. So it's not just important but also it's a need. And in today's video we are going to learn more about English, particularly descriptive text. So, pasti kalian sudah familiar sekali dengan descriptive text ya. Sudah belajar di SMP, sudah belajar juga di SMA. Tapi banyaknya itu descriptive text itu banyaknya yang sederhana gitu, simple sentences atau simple paragraphs. Kayak contohnya, I have a cat, it has a black and white fur. Kemudian ya setelah itu hanya appearance-nya. Tapi bagaimana sih kita menggunakan atau membuat descriptive text itu yang lebih menarik dan orang itu segan untuk membaca ataupun mendengarkan. Nah, untuk kali ini kita akan membahas lebih jauh dan lebih luas lagi descriptive text. So prepare yourself, take a note, because you're going to master this one of the texts in English. I'll see you in a bit. Nah, sekarang kita masuk ke main topic yang akan kita bahas, yaitu tentang descriptive text. Nah, the purpose of the descriptive text is to define or to describe place, thing, or person in a detailed information. D'Angelo, 1980, once said, defines descriptive text is a way to picturing images verbally in speech or writing and averaging those images some kind of organization and organization pattern. Nah, kita highlight tiga poin di sini. Yang pertama adalah picturing. Picturing itu kan memvisualisasikan apa yang kita pikirkan, kemudian tuangkan ke dalam speech atau writing. Dan yang ketiga adalah pattern, dengan apa yang abstrak di kepala kita, bagaimana kita menyampaikannya dengan runtut dan jelas, yaitu adanya pattern. Makanya ada generic structure dalam descriptive text, yaitu identification dan juga description. Identification basically kalian mengantarkan objek yang kalian describe, kemudian di description kalian mendeskripsikan apa yang terjadi dari objek itu ataupun apa saja sih yang ada dalam objek itu. Nah, kita akan membahas lebih jauh bagaimana supaya descriptive text kita itu lebih menarik dan orang itu segan untuk bisa mendengarkannya. Yang pertama adalah kalian harus tidak harus, tapi memiliki judul yang menarik dan orang itu segan untuk bisa mengetahui informasi tersebut. Contohnya adalah sesuatu yang unik. Misalnya kalian adalah tour guide, kemudian ada turis yang ingin mengetahui bagaimana di keadaan tempat ini, kemudian apa informasi yang mereka bisa dapat dari tempat ini. Nah, jadi kalau judul kalian menarik, orang pun akan menarik untuk bisa membaca ataupun mendengarkan informasi yang kalian berikan atau descriptive text yang kalian berikan. Yang kedua adalah menggunakan part of speech. Part of speech itu terdiri dari tiga yang penting dalam descriptive text. Yang pertama adalah noun, yang kedua adalah adjective, dan yang ketiga adalah verb. Noun di sini adalah name of a thing, of place, or person yang ada dari objek itu. Dan yang kedua adalah adjective. Adjective itu kata sifat. Apa saja yang kita temukan, sifat apa yang kita temukan dari objek itu. Dan yang ketiga adalah verb atau action verb. Nah, ini apa saja sih yang mereka lakukan atau objek itu lakukan, ataupun dari tempat itu apa saja yang kita bisa lakukan. Basically it is an action verb. Jadi state of being atau ya kata kerja yang kita bisa dapatkan. Nah, kalian sudah mengetahui kan bahwa ada part of speech dalam descriptive text, yaitu ada noun, verb, dan juga adjective. Nah, di sini ada example. Saya memegang pulpen, I have a pen. Nah, pen obviously it is a thing, so it is a noun. Ini adalah kata benda.
When I say that my pet is very beautiful. Nah, the word beautiful adalah adjective. Kemudian apabila saya bilang I'm using this to write something on a paper. Nah, the word write itu bisa jadi verb atau action verb. Bahkan dalam satu objek saja kita bisa menggunakan part of speech ini. Nah, untuk membuktikannya apakah benar dalam descriptive text itu ada noun, verb dan juga adjective, kita akan menganalisis satu teks descriptive berjudul zoo. Nah, di sini ada teks zoo ini. Kalian silahkan untuk mem-pause terlebih dahulu, dan menganalisis di manakah letak noun, verb, dan adjective dalam teks ini. Kemudian setelah itu kita akan membahas bersama-sama. Nah, apakah kalian sudah menemukan kata noun, verb, dan adjective dalam teks zoo? Dan ini adalah jawabannya. Nah, ternyata benar dalam descriptive text itu ada noun, verb, dan adjective. Untuk lebih mudah lagi, kalian bisa menggunakan guideline pertanyaan seperti what do you see untuk menemukan noun, kemudian what do you do untuk menemukan verb, dan what do you feel untuk menemukan adjective. Misalnya kalian ingin membuat satu descriptive dan ingin mengumpulkan apa saja vocabulary yang pas untuk kita masukkan dalam descriptive text. Nah, kalian bisa menjawab ketiga pertanyaan ini untuk noun, verb, dan adjective. Nah, sekian untuk penjelasan tentang descriptive text. Setelah ini kalian harus mengisi quiz to check your understanding. Nah, silakan untuk mem-pause terlebih dahulu kemudian menjawab kuisnya. Kalian akan menemukan jawabannya setelah itu. Nah, bagaimana teman-teman? Apakah jawabannya semua benar? That's all for today's lesson. I hope you learned something. If you enjoyed this video, please like, comment, and subscribe. Thank you for watching. Goodbye, English lovers.